Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Winnie Sulistiani. Saya di SMK Negeri Takeran sebagai salah satu guru BK. Ya, di sini Bu Winnie akan menjelaskan tentang orientasi atau layanan orientasi bimbingan konseling yang ada di SMK Negeri Takeran. Satu persatu nanti akan Bu Winnie perkenalkan. Di SMK Negeri Takeran itu ada 5 guru BK, yaitu ini adalah profil kami. Ini Bu Winnie ambil waktu kami melaksanakan studi tiru di Bali, ya. Yang pertama akan Bu Winnie perkenalkan satu persatu, yaitu yang pertama Bapak Slamet. Bapak Slamet ini beliau beralamatkan di Desa Ketongomulyo, RT 7 RW 2, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan. Yang kedua yaitu Bapak Adri Teguh Santoso, beliau beralamatkan di Desa Mojorejo, RT 7 RW 2, Desa Kawedanan, Kabupaten Magetan. Yang ketiga yaitu Ibu Minarti. Ibu Minarti ini beliau sebagai koordinator BK di SMK Negeri Takeran. Beliau beralamatkan di Dusun Ngampon, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan. Next, yang keempat yaitu guru BK yang ada di SMK Negeri Takeran, yaitu Bapak Arif Budi Prasetya. Beliau sebagai koordinator BKK. BKK itu singkatan dari Bursa Kerja Khusus di SMK Negeri Takeran. Beliau beralamatkan di Jalan Manggala Bakti nomor 33, Perum Asabri, Selo Kanigoro, Kota Madiun. Next, yang terakhir yaitu saya sendiri, yaitu Ibu Winnie Sulistiani. Saya beralamatkan di Perum Gria Hasanah, Blok A nomor 5, RT 15 RW 4, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Nah, itulah ya adik-adik ya, itu ada 5 guru BK yang ada di SMK Negeri Takeran, yaitu SMK tercinta kita. Apa sih konselor itu? Konselor itu yaitu sama sih sebenarnya dengan guru BK. Jadi ini sebagai pengetahuan bagi adik-adik aja ya, bahwa guru BK itu juga biasa dikenal dengan nama konselor. Jadi jangan bingung nanti konselor siapa gitu, jangan bingung ya, konselor itu sama dengan guru BK. Next, yaitu Bu Winnie akan menjelaskan tentang apa sih bimbingan konseling itu. Nah, ini ya sudah Bu Winnie jelaskan di sini. Pengertian dari bimbingan konseling yaitu pelayanan bantuan untuk peserta didik untuk dapat mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri, serta realistis dalam proses penyelesaian dengan lingkungannya ya. Jadi intinya bimbingan konseling itu adalah layanan bantuan untuk siswa. Ya, tujuan konseling yaitu membantu individu untuk memecahkan masalah-masalah pribadi, baik sosial maupun emosional yang dialami saat sekarang dan yang akan datang. Jadi, tujuan dari konseling itu yaitu membantu memecahkan masalah konseling atau membantu memecahkan masalah dari peserta didik, yaitu baik secara sosial maupun secara emosional, bukan hanya saat ini aja tapi juga di masa yang akan datang. Peran konselor untuk siswa. Nah, ini ya, peran guru BK untuk siswa yaitu yang pertama membantu membuat keputusan. Ya, ingat ya adik-adik ya, membantu. Jadi guru BK itu tidak boleh mengejudge atau memberikan putusan. Ya, yang membuat putusan itu adalah siswa itu sendiri. Yang kedua yaitu memilih dan rencana bijaksana. Yang ketiga, berperan lebih baik di lingkungannya. Ya, ini ya. Jadi peran dari konselor itu agar siswa itu berperan lebih baik di lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu mengerti diri sendiri. Mengerti diri sendiri ini berarti siswa itu dapat memahami dirinya sendiri.
Terus yang selanjutnya mengeksplorasi diri sendiri ya. Ini ya biasanya itu siswa dengan adanya proses konseling, siswa itu dapat mengeksplorasi diri sendiri, dapat mengetahui minat dan bakatnya diri sendiri. Terus yang terakhir yaitu dapat memimpin diri sendiri dalam suatu masyarakat. Nah, ini ya. Next. Selanjutnya yaitu bidang pelayanan konseling itu ada 4, yaitu yang pertama perkembangan kehidupan pribadi. Dalam layanan ini pelayanan yang membantu dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi, kecakapan, bakat, minat, serta kondisi sesuai karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya ya. Jadi dalam layanan pribadi ini proses konseling itu membantu peserta didik dalam memahami dirinya sendiri. Memahami dirinya sendiri yaitu memahami dalam bidang potensi, kecakapan, bakat, minat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perkembangan kehidupan sosial. Perkembangan kehidupan sosial yaitu membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan yang lebih luas ya. Jadi layanan sosial ini membantu peserta didik dalam mengenali lingkungan sekitar. Next, pengembangan kemampuan belajar. Pengembangan kemampuan belajar peserta didik yaitu membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri. Terus next, yang terakhir yaitu pengembangan karir. Jadi dalam pengembangan karir itu fungsi dari layanan BK yaitu membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir ya. Terus next, nah ini fungsi dari konseling yaitu sebagai fungsi pemahaman, yaitu peserta didik peserta didik dapat memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan. Peserta didik dapat mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Yang ketiga, fungsi pengentasan, yaitu peserta didik diharapkan dapat mengatasi masalah sendiri. Terus yang keempat yaitu pemeliharaan dan perkembangan. Peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Next, yang terakhir yaitu fungsi advokasi, memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingan yang kurang mendapat perhatian. Ya, itu adalah beberapa fungsi konseling. Next. Ya, ini ya Dek ya. Ini yang perlu dipahami. Ini adalah yang pertama yaitu konselor bukan polisi sekolah. Ingat ya Adik-adik ya, konselor itu atau guru BK itu bukan polisi sekolah. Jadi jangan takut dengan guru BK, jangan takut untuk datang ke BK. Silakan, kita sebagai guru BK selalu welcome. Ya, yang kedua yaitu bukan memberi hukuman ya. Guru BK itu tidak akan memberikan hukuman kepada peserta didik ya. Itu mungkin kalau semisal siswa itu melakukan kesalahan, mungkin guru BK itu akan menegur atau mungkin nanti akan dilaksanakan layanan konseling untuk selanjutnya. Yang ketiga yaitu ini ya, guru BK itu sebagai tempat curhat. Silahkan kalian kalau semisal nyaman dengan guru BK siapa gitu, kalian silahkan nanti curhat di guru BK kalian masing-masing, karena setiap kelas itu mempunyai guru BK masing-masing ya. Terus yang keempat, tempat mencari informasi PT atau universitas. Ya, ini jelas ya Adik-adik ya. Karena apa? Karena di BK itu mempunyai informasi-informasi yang lengkap tentang perguruan tinggi atau universitas, terutama adik-adik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kelima yaitu tempat mencari informasi loker atau lowongan kerja. Nah ini ya, karena tadi sudah Bu Winnie jelaskan di awal bahwa di SMK Negeri Takeran itu ada yang namanya BKK, yaitu Bursa Kerja Khusus yang diketuai oleh Bapak Arif Budi. Jadi nanti kalian bisa mencari informasi atau datang langsung ke ruang BKK untuk mencari informasi lowongan kerja, atau bisa datang ke BK. Yang keenam yaitu tempat advokasi atau memberikan saran dan pertimbangan. Nah ini ya, di ruang BK itu tempat memberi saran atau pertimbangan ya. Jadi sekali lagi jangan takut kalau datang ke BK. Kan biasanya adik-adik itu kalau datang ke BK itu
image-nya pasti nanti negatif kalau nggak nakal atau gimana gitu ya, tapi sebenarnya enggak. Kalau di BK itu bukan hanya anak-anak yang bermasalah, tapi di BK itu adalah tempat di mana guru BK itu bisa memberikan saran atau pertimbangan bagi peserta didik. Yang ketujuh yaitu tempat mediasi atau tempat berunding jika ada permasalahan antara teman dengan ortu atau dengan guru ya. Jadi kalian jangan salah paham bahwa BK itu adalah sebagai polisi sekolah, bukan ya, bukan seperti itu. Next ya, ini adalah sedikit penjelasan dari Bu Winnie dan teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.